Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual pada saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan napas hidup bagi kita dalam segala dinamika hidup yang kita alami dan kita rasakan baik pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam persekutuan kita, juga sebagai bangsa dan negara. Tentu kita menghadapi pergumulan karena pandemi, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih menolong dan menguatkan kita menjalani hidup ini. Kita akan menikmati persekutuan pada saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin ibu-ibu dalam ibadah ini. Amin. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 4 ayatnya yang pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Karena kasih dan karena cinta Tuhan memungkinkan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Khususnya pada saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, layakkan kami semua dalam segala kekurangan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu dan layakkan kami untuk kemudian memperlakukannya. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40 ini pembacaan pada hari Minggu. Kita akan baca pasal yang ke-6 dari Yohanes ayat 25 sampai ayat 40. Firman Tuhan, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi pembacaan yang kita baca pada saat ini, itu adalah pembacaan pada hari Minggu yang lalu. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya mudah-mudahan tidak banyak terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam pribadi, rumah tangga, dan persekutuan kita. Tapi sering dalam hidup ini banyak masalah yang muncul dalam kehidupan kebersamaan kita. Itu bukan karena hal-hal yang prinsip, tapi biasanya ada banyak masalah yang muncul, itu adalah persoalan-persoalan yang teknis. Misalnya saja, saudara-saudara, kalau ada kegiatan perayaan-perayaan misalnya, sering orang bukan berdebat pada inti dari perayaan, bagaimana ibadah berjalan dengan baik, bagaimana perayaan bisa mengubahkan orang, bagaimana firman Tuhan bisa kemudian menguatkan orang. Tapi sering kemudian yang menjadi pemicu masalah itu berada pada persoalan-persoalan teknis, dekorasinya, penjemputan tamunya, dan hal-hal lain yang bersifat teknis. Tanpa dilakukan pun bisa terjadi, atau kegiatan itu bisa terjadi. Dan sering orang kemudian memahami itu, menyadari itu. Makanya orang sering membedakan mana prinsip dan mana teknis. Tapi sekali lagi ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, sering yang teknis-teknis itu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Sama dalam rumah tangga, biasanya hal-hal yang teknis yang menjadi pemicu dalam konflik-konflik dalam rumah tangga kita, bukan persoalan-persoalan prinsip. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita
Yesus ingin mengajar orang-orang banyak, murid-muridnya, lebih mementingkan hal yang prinsip dalam hidup mereka. Bukan hanya persoalan yang hal-hal yang kedua, yang sekunder, yang menjadi hal yang prioritas dalam hidup ini. Pembacaan kita menggambarkan bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tapi ketika mereka berbondong-bondong, ingin berjumpa, ingin menemui, ingin kemudian mendengarkan Yesus, maka sesungguhnya tujuan mereka itu hanya persoalan-persoalan hal-hal yang sekunder. Bukan persoalan yang sangat prinsip kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Tapi hal-hal yang kemudian sesungguhnya bisa mereka nikmati tanpa mengikuti Yesus. Karena saudara-saudara, tentu Galilea dengan segala macam kekayaannya termasuk danaunya, menyiapkan banyak hal bagi orang-orang Yahudi. Danau menyiapkan ikan, airnya menyiapkan luar biasa untuk kemudian mereka bisa bercocok tanam di daerah Galilea. Tapi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ternyata persoalan yang kemudian membuat mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus hanya karena mereka ingin menikmati makanan. Tentu saudara-saudara, Yesus tidak kemudian mempersalahkan itu. Pembacaan sebelumnya dari bagian ini adalah bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi yang Yesus ingin katakan adalah jangan hanya tertuju pada persoalan makanan itu. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus kemudian menggambarkan dirinya atau menjelaskan kepada orang banyak siapa sesungguhnya dia. Dan hal yang kemudian sangat dibutuhkan oleh manusia yang menjadi gambaran atau penggambaran yang diberikan Yesus. Yesus kemudian menggambarkan dalam pembacaan kita bahwa dia adalah roti. Dan dia adalah, di bagian lain, dia adalah pokok anggur. Anggur dan roti, atau dalam bagian lain, manna atau nasi atau air, adalah sebuah kebutuhan. Dan karena itu saudara-saudara, orang kemudian membutuhkan hal-hal yang demikian itu. Dan Yesus menggambarkan bahwa dia adalah roti hidup. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ketika dia berbicara tentang itu, saudara-saudara, dia menjelaskan bahwa ia berasal dari Allah dan diutus oleh Bapanya, agar kemudian saudara-saudara manusia menemukan hal-hal yang lebih prinsip, hal-hal yang lebih kemudian rohani dalam hidupnya, dan tidak hanya terfokus pada persoalan-persoalan yang lahiriah. Dan karena itu saudara-saudaraku yang sama Tuhan, pembacaan kita dengan jelas mengatakan bahwa ketika kamu percaya kepadaku, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman. Artinya apa saudara-saudaraku yang kasih Tuhan? Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, bukan hanya pemenuhan yang jasmani. Walaupun saya meyakini ibu-ibu yang kasih Tuhan, bahwa percaya kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, jaminan tentang kehidupan jasmani adalah sesuatu yang kemudian sangat penting. Tapi kita tidak kemudian hanya terfokus pada persoalan yang jasmani, lalu kemudian kita lupa bahwa kita membutuhkan jauh lebih dari itu, yaitu kehidupan yang kekal dan kebangkitan kehidupan pada akhir zaman itu.
Dan karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengatakan kepada kita semuanya bahwa menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan pribadi, rumah tangga, persekutuan kita, jangan kemudian hal-hal yang tidak terlalu prinsip, tidak terlalu kemudian menjadi sesuatu yang primer dalam kehidupan kita, itu yang kemudian menggoncangkan atau merusakkan kehidupan relasi kita dengan Allah. Tetapi firman Tuhan mengajak kita bahwa hal yang sangat luar biasa ketika kemudian kita mengimani siapa Dia yang telah diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah roti hidup, Ia adalah pokok anggur yang benar, yang kemudian menjaminkan kehidupan kekekalan kita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Dan biarlah kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Dan sambil mengiringi persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 66 di Gunung dan di Lurah. Ayatnya yang pertama dan kedua. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan pada saat ini. Atas kasih dan cinta-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Atas pertolongan-Mu yang senantiasa kami alami. Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan dan menikmati persekutuan kami dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga baik puji-pujian, doa-doa kami, kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan, khususnya ibu-ibu di jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan bersama dengan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan bersama dengan cucu-cucu kekasih. Kami percaya kasih-Mu akan berlimpah bagi kehidupan ibu-ibu semuanya. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bersukacita dalam pekan ini, yang menikmati berbagai berkat Tuhan, yang memberikan pertambahan usia, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah sukacita yang mereka nikmati menjadi sukacita yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Yang bergumul Tuhan, karena dalam kelemahan tubuh, karena dalam masa isoman, Tuhan kiranya memberkati. Kami percaya ya Tuhan,
bahwa semua yang boleh kami alami dalam lindungan-Mu, kami akan menghadapinya, dan kami akan keluar dari segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, khususnya dalam masa-masa pandemi. Tuhan, kuatkan kami semuanya sebagai ibu-ibu dalam menghadapinya, dan kami percaya dalam pertolongan-Mu, dalam kasih-Mu, kami akan keluar dari beban dan pergumulan ini, dan kami bersukacita di dalam kuasa dan kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi persekutuan PWGT di jemaat ini. Berkati pengurus, berkati penasehat, berkati semua anggota PWGT. Biarlah kami dalam segala perbedaan di antara kami terus bergandengan tangan untuk menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan, sehingga kami senantiasa bersyukur atas persekutuan yang boleh kami alami dan kami rasakan di jemaat ini. Bapa di surga, segala pergumulan kehidupan kami, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Persembahan kami berikan, Tuhan kiranya memberkati persembahan ini, sehingga persembahan dapat dipergunakan dengan baik dalam pelayanan. Dan yang masih ada pada kami, ajar kami Tuhan untuk mempergunakan segala yang kami miliki, untuk kemudian keperluan kehidupan kami dalam kebenaran-Mu, bahkan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Untuk menutup ibadah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 379 ayatnya yang pertama dan kedua, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan, dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pensir khasnya. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis terseduh. Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh, jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib. Puji Tuhan atas kasih-Nya sehingga kita boleh menikmati persekutuan kita dalam ibadah ini. Dan kita akan melanjutkan kehidupan. Ibu-ibu akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semuanya, bagi ibu-ibu semuanya. Tetap kuat dan sehat, tetap sukacita menjalani kehidupan ini. Arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.